Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan isu yang akan kami bahas, yaitu 199,84 miliar APBN dihabiskan TNI AL untuk pengadaan buzzer. Sebelumnya, kami di sini akan memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad Akbar dengan NIM akhir 1078 dari Fakultas Pertanian. Saya Erziano Firdanuarta dengan NIM akhir 1005 dari Fakultas Teknologi Pertanian. Saya Indriani Triasuti dengan NIM akhir 1040 dari Fakultas Teknologi Pertanian. Saya Naili Martul Kipti dengan NIM akhir 1063 dari Fakultas Teknologi Pertanian. Saya Windriansyah Eko Perdana dengan NIM 1088 dari Fakultas Pertanian. Pada kasus ini, TNI AL telah merencanakan penyewaan buzzer dengan anggaran mencapai 100 miliar rupiah. Dugaan pengadaan buzzer muncul di salah satu akun di X yang menampilkan tangkapan layar website Sistem Informasi Pengadaan Rencana Umum dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. TNI AL menawarkan paket aplikasi yaitu Information Response System, dan kasus ini di website itu yaitu pada tanggal 2 bulan Januari tahun 2025. Kasus ini masuk sebagai integrasi ekonomi karena penggunaan anggaran negara yang tidak efektif dan tidak efisien. Lalu, kasus ini melibatkan pengambilan keputusan ekonomi tentang bagaimana menggunakan anggaran negara untuk pengadaan buzzer. Dengan demikian, kasus ini terkait dengan integrasi ekonomi karena melibatkan pengolahan anggaran dan sumber daya ekonomi yang tidak efektif dan tidak efisien. Ada beberapa faktor penyebab disintegritas yang dapat diidentifikasi dari kasus tersebut. Yang pertama yaitu penyalahgunaan wewenang dan anggaran proyek senilai ratusan miliar yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugas pokok TNI, apalagi digunakan untuk buzzer. Hal ini menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang dan anggaran negara. Hal ini jelas merupakan bentuk disintegritas karena melanggar prinsip akuntabilitas dan transparansi. Yang kedua adalah potensi penyimpangan terhadap fungsi TNI. Jika benar proyek tersebut digunakan untuk buzzer atau terkait sosial media, maka hal tersebut menyimpang dari mandat netralitas TNI dalam politik praktis. TNI seharusnya tidak ikut serta dalam urusan tersebut yang berkaitan dengan opini publik, apalagi untuk urusan tertentu. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai penyelesaian isu dari kasus tersebut. Yang pertama yaitu transparansi anggaran, di mana suatu lembaga dapat melakukan keterbukaan penggunaan anggaran kepada publik. Untuk poin yang kedua yaitu dialog publik, di mana suatu lembaga dapat mengadakan forum terbuka untuk berdiskusi dari masyarakat untuk mendengarkan kritik dan saran terhadap suatu lembaga dalam penggunaan pendanaan. Untuk poin ketiga yaitu revisi kebijakan, di mana revisi kebijakan dapat dilakukan untuk merevisi kebijakan-kebijakan mengenai penggunaan pendanaan yang kurang efisien agar pendanaan dapat digunakan lebih terarah. Poin keempat yaitu edukasi digital, di mana kita dapat mengedukasi masyarakat terhadap untuk mengkritisi suatu isu-isu yang beredar di dalam media sosial. Yang terakhir yaitu pengawasan independen, di mana kita dapat melibatkan lembaga independen untuk mengawasi dan mengevaluasi dari penggunaan anggaran pada suatu lembaga. Pencegahan terhadap kasus tersebut, yang pertama, pendekatan interpersonal. Nah, pendekatan interpersonal dapat dilakukan melalui jam komandan. Hal ini dilakukan agar masalah dapat diidentifikasi lebih cepat. Yang kedua, pendekatan psikologis dan psikoedukasi. Dengan mengetahui psikologis selama pendidikan dan selama masa jabatan, psikologis dari aparat dapat diketahui. Hal ini juga dapat mengetahui masalah dengan lebih cepat. Yang ketiga, yakni transparansi hukum. Nah, dengan transparansi hukum, masyarakat dapat mengetahui bagaimana dalam dan luar dari TNI AL tersebut.